Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama terdakwa Edy Gunawan berujung ricuh. Persidangan yang digelar pada Kamis 11 Januari 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putri Manurung awalnya terlihat baik-baik saja. Hanya ada perdebatan kecil antara majelis hakim dengan kuasa hukum terdakwa seputar keluhan terdakwa sedang dalam kondisi kurang sehat. Namun persidangan tetap dilanjutkan mengingat terdakwa maupun kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan surat medical record resmi terkait klaim sakit tersebut. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Kata ketua majelis. Sedang kurang sehat yang mulia. Pandangan sedikit ramang-ramang, jawab Edy Gunawan. Saudara membawa surat sakit? Tanya majelis menimpali. Namun Edy Gunawan dan kuasa hukumnya hanya terlihat saling memandang, sehingga hakim memutuskan melanjutkan persidangan. Dalam dakwaannya di muka persidangan, Edy Gunawan didakwa pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 378 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penipuan atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 372 junto pasal 64 ayat 1 tentang penggelapan. Ujar JPU Ismi Khairunisa membacakan dakwaan pada Kamis 11 Januari di PN Jakpus. Selain itu, JPU juga mendakwa Edy Gunawan dengan UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pembacaan dakwaan itu sendiri berlangsung singkat dan diakhiri ketuk palu majelis hakim. Saat itulah peristiwa tak terduga terjadi. Ketika hendak meninggalkan ruang sidang, terdakwa yang sebelumnya mengaku sakit menghampiri pelapor dan memprovokasi korban dan kuasa hukumnya yang turut hadir di persidangan. Umpatan kata-kata kasar dari istri terdakwa Edy Gunawan di luar ruangan sidang bahkan turut mewarnai dinamika sidang perdana tersebut. "Binatang kalian semua! Anjing kau bajingan!" teriak istri terdakwa. Beruntung aksi tersebut berhasil dicegah dan keluarga terdakwa diamankan. Ihwal keributan yang terjadi, Aldrino, kuasa hukum dari korban pelapor dalam perkara pidana nomor 5-PID-B-2024-PNJKT.PST menyatakan keprihatinannya atas sikap Edy Gunawan dan keluarganya. Terdakwa yang memprovokasi kami selaku kuasa hukum dan korban sendiri di ruang sidang selepas persidangan pertama hari ini, tuturnya. Perbuatan terdakwa ini juga diikuti oleh istrinya yang mencaci maki korban di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, imbuh Aldrino. Kuasa hukum korban pelapor juga mengaku heran karena tidak ada rasa menyesal yang diperlihatkan oleh terdakwa Edy Gunawan alias Teddy selama dan sesudah sidang digelar. Yang mengherankan kami ialah sama sekali terdakwa Edy Gunawan alias Teddy tidak terlihat adanya rasa penyesalan pada terdakwa ini atas perbuatannya yang telah membuat klien kami mengalami kerugian. Ia malah berani memprovokasi kami selaku pihak korban, tutupnya.